Rasanya malas sekali untuk menemani perempuan itu, tapi kalau nanti aku tidak ada di saat Mas Yoga datang bisa marah dia padaku. Terpaksa aku kembali ke ruang inap perempuan itu. Mas Yoga rapat pagi ini, berarti menjelang siang nanti dia pasti sudah datang. Aku akan menunggu Mas Yoga di luar ruang inap perempuan itu saja. Malas kembali bertemu dengannya. Lagian untuk apa? Kalau hanya ada aku dan dia, pasti akan ada adu mulut lagi. Aku duduk di depan ruang inap perempuan itu. Ruang inap VIP, hanya dia sendiri di dalam. Di luar ruang inapnya, ada kursi. Aku duduk di sana menunggu Mas Yoga. Tiba-tiba ada bunyi deringan handphone, tapi itu bukan nada dering handphoneku. Aku mengintip ke dalam, dari celah jendela ruang inap. Ternyata handphone perempuan itu yang berdering. Dia sedang menjawab telepon itu. Palingan juga Mas Yoga. Aku segera duduk kembali. Sayup-sayup terdengar suara perempuan itu yang sedang berbicara melalui telepon. Iya, sayang. Aku sudah minum obat kok. Tadi setelah kamu pergi aku minum obat. Enggak, aku juga masih kangen sama kamu. Nanti, setelah aku keluar dari rumah sakit, kamu datang lagi ya ke rumahku. Sabar dong, sayang. Aku juga kepengen kok. Iya, yang sabar ya. Tahan dulu kangennya, tadi sih cuma sebentar di sini, padahal kan dia sudah pergi. Aku ingin lebih dari yang tadi, sudah 4 hari lo kita nggak ngelakuinnya, kangen. Iya sayang, sabar ya. Apa? Sepertinya dia tidak sedang berbicara dengan Mas Yoga. Itu seperti berbicara dengan selingkuhannya. Jadi, dugaanku benar. Dia punya selingkuhan di belakang suamiku. Jadi laki-laki itu sudah sering datang ke rumahnya jika Mas Yoga tidak ada di sana. Aku mengepalkan tangan, aku harus memergokinya langsung nanti. Sekarang aku harus pura-pura tidak tahu apapun. Agar dia tidak berusaha untuk menghancurkan rencanaku. Cukup lama aku duduk sendirian di depan ruang inap perempuan itu, aku mulai gerah. Kenapa Mas Yoga lama sekali? Sudah siang, lebih baik aku telpon Mas Yoga saja. Belum sempat menelpon, Mas Yoga sudah berdiri di depanku. Kamu ngapain di luar? Kenapa tidak duduk di dalam? Ujarnya penasaran melihatku duduk di luar ruang inap perempuan itu. Malas, Mas. Yang penting kan aku sudah datang ke sini. Lagian dia baik-baik saja di dalam. Kamu ini memang keras kepala sekali, Riana. Mas Yoga menatapku nanar. Ya sudah, karena Mas sudah datang. Aku pulang dulu, aku tidak sudi bertemu dengan perempuan itu. Aku berdiri, hendak beranjak meninggalkan ruang inap perempuan itu. Tunggu, Riana, ada apa lagi? Dengan malasku tolehkan wajah pada Mas Yoga. Hari ini Mas nggak bisa pulang ke rumahmu ya. Mas akan menemani Rindu. Terserah Mas saja. Tidak usah datang ke rumahku untuk selamanya, aku juga tidak peduli lagi. Kamu ini, selalu saja membangkang. Sudah, pergilah. Mas Yoga beranjak memasuki ruang inap perempuan itu. Sakit sekali sebenarnya, untuk perempuan itu dia rela melakukan apa saja. Menyebalkan sekali. Aku segera memutar badan, berjalan menuju parkiran. Aku ingin kembali pulang. Sudah dipastikan, minggu ini Mas Yoga tidak akan datang ke rumahku. Ini hari Jumat, seharusnya sampai Minggu dia ada di rumahku. Tapi gara-gara perempuan itu, Mas Yoga tidak akan menemuiku. Walau alasannya sakit, tapi tetap saja aku tak rela. Kenapa harus selalu aku yang mengalah? Kulajukan kendaraan menembus padatnya jalanan kota. Aku mencoba untuk tidak menangis. Aku harus tegar. Kenapa setelah begitu banyak pengkhianatan dari suamiku, aku tetap merasa cemburu saat dia lebih perhatian kepada perempuan itu? Kenapa aku tidak bisa menghilangkan rasa cintaku untuknya? Kenapa berat sekali rasanya untuk bercerai dari Mas Yoga? Tiap kali dia membela perempuan itu, atau marah padaku gara-gara perempuan itu aku selalu merasa yakin untuk bercerai. Tapi setelah itu, aku selalu merasa ragu. Ada apa dengan perasaan ini? Kuparkirkan mobil di garasi rumah, dengan gontai aku beranjak membuka pintu rumah. Meletakkan tas dan kunci mobil di atas meja. Lalu duduk termenung di kursi tamu.
Apa yang harus aku lakukan di rumah ini sendirian? Sepi sekali. Aku rindu canda tawa Mas Yoga di sini. Dulu aku sering bermanja-manja pada Mas Yoga di sini. Menghabiskan waktu libur Mas Yoga berdua di rumah ini. Rasanya rindu masa itu. Handphoneku berdering, aku meraihnya dari dalam tas. Ternyata dari Mas Chandra. Halo, Mas. Kamu di mana? Aku di rumah Mas. Ada apa Mas? Ujarku menanyakan maksud Mas Chandra menelpon. Sibuk enggak? Apa boleh Mas bertandang ke rumahmu? Tanya Mas Chandra. Enggak, aku lagi sendiri di rumah. Mas Yoga lagi sama perempuan itu. Boleh dong, Mas main ke sana. Boleh Mas. Nanti aku share lokasi rumahku ya. Oke, Mas ke sana sekarang. Baik, Mas. Mas Chandra mematikan sambungan telepon. Aku segera mengirimkan alamat rumahku. Kehadiran Mas Chandra mungkin bisa mengurangi kesepianku di rumah ini. Aku segera ke dapur, melihat apa masih ada makanan untuk aku hidangkan pada Mas Chandra nantinya. Masih ada buah apel dan jeruk. Roti kering juga ada. Cukuplah, aku bisa membuat jus jeruk nantinya. Aku segera ke kamar, berganti pakaian. Aku memakai dress pendek, setinggi lutut, dan berlengan pendek. Rambutku yang sebahu aku rapikan sedikit. Memoles bibir dengan lipstik merah muda. Cocoklah dengan warna pakaian yang aku gunakan, pink. Aku kembali ke ruang tamu, bermain handphone sambil menunggu Mas Chandra datang. Ada debaran aneh di dadaku. Untuk pertama kali dia datang ke rumahku. Dia bilang hanya ingin bertandang, kebetulan. Aku juga lagi merasa kesepian. Aku dengar bunyi klakson mobil di luar rumah, aku segera membuka pintu depan. Ternyata memang Mas Chandra yang sampai. Masuk, Mas, ku persilahkan Mas Chandra memasuki rumahku. Ini, oleh-oleh untukmu, Mas Chandra memberikan sebuah bungkusan untukku. Apa ini, Mas? Ku intip ke dalam kantong plastik. Itu martabak manis, ujar Mas Chandra sambil duduk di ruang tamu. Wah, Mas nggak usah repot-repot, aku kan sungkan jadinya. Nggak apa-apa, lagian nggak mungkin kan Mas datang tanpa bawa oleh-oleh. Mas Chandra tersenyum menatapku. Aku salah tingkah dibuatnya. Ya sudah, Mas tunggu sebentar ya. Aku bikinin minuman dulu, ujarku beranjak menuju dapur. Aku segera memindahkan martabak manis itu ke dalam piring. Lalu segera membuat teh panas. Nggak jadi bikin jus jeruk, martabak manis ini enaknya dimakan sambil minum teh panas. Aku segera menghidangkannya di depan Mas Chandra duduk. Ayo dimakan, Mas. Ujarku mempersilahkan Mas Chandra untuk mencicipi hidangannya. Ya, ujar Mas Chandra sambil menyeruput sedikit teh panas yang aku hidangkan. Mas, ada apa kok tumben main ke rumahku? Enggak, hari ini kan Mas libur. Nggak ada teman di rumah, tatapnya padaku. Oh, aku juga kesepian sendiri di rumah ini, Mas. Aku tak bisa menghilangkan rona kesedihan di wajahku. Makanya Mas kesini. Mas tahu kamu pasti sendirian. Makasih ya, Mas. Sudah datang ke sini, ujarku tulus. Setidaknya aku punya teman untuk ngobrol. Rumah ini besar, apa tidak ada pembantu, Riana? Enggak, Mas. Aku hanya sendiri di sini. Semuanya aku kerjain sendiri. Lagian cuma untuk diri sendiri dan Mas Yoga. Aku bisalah kerjain sendiri. Mas Chandra menatap sekeliling rumah. Mas di rumah sama siapa? Ujarku padanya. Mas sendiri juga sih, tapi tiap hari ada orang yang datang ke rumah untuk bersih-bersih dan masak. Tapi nggak nginap di rumah. Kok nggak nginap, Mas? Dia tinggal tidak terlalu jauh dari rumah, Mas. Masih tetanggaan juga. Oh, pantasan, ujarku sambil mengunyah sepotong martabak manis. Mas Chandra menatapku dalam, aku sampai grogi dibuatnya. Kok natap aku seperti itu, Mas? Kan malu jadinya. Aku berusaha mengalihkan wajahku dari tatapan Mas Chandra. Kamu nggak pernah berubah ya, Riana? Malah makin tambah cantik, ujar Mas Chandra memujiku. Ah, Mas bisa saja. Aku sudah mulai keriput ini. Kelakarku sambil ikutan tertawa. Enggak kok, beneran. Mas nggak bohong loh.
Apalagi kalau tertawa seperti ini. Tambah cantik, ujar Mas Chandra tetap memujiku. Jangan bilang itu lagi, Mas. Aku tambah grogi nanti. Kuteguk sedikit teh panas yang ada di depanku. Mas Chandra tiba-tiba berdiri, lalu mendekat ke arahku. Aku agak kaget melihatnya duduk tepat di sampingku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut.